Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, amin. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, kita akan melanjutkan part kedua, yaitu kita akan bahas cara-cara menarik pelanggan. Oke guys, ya, kita itu sebagai pelaku usaha itu jangan takut guys. Walaupun awal atau apapun itu jangan takut. Kita harus punya trik-trik tersendiri ya, jangan takut. Ibarat usaha itu seperti pohon kelapa, ditanam, berbuah, dan tidak berbuah, akhirnya mati. Tapi itu juga ada triknya guys. Triknya bagaimana? Kita juga harus menanam pohon yang baru. Nah, kira-kira contohnya begitu guys. Jadi kalau namanya proses itu pasti dari nol ke besar itu pasti sangatlah berat. Tidak semudah yang dibayangkan, tidak seenak yang diperkirakan guys. Jadi teman-teman, kita belajar bersama. Saya sebagai pelakunya, sebagai pelaku usaha, saya merasakan itu ya. Yang pertama, kita sebagai pelaku usaha atau mau usaha apapun, itu yang pertama kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau usaha apa tidak, itu kunci ya. Itu kunci, apalagi kalau mau dagang, itu sangat penting ya guys. Jadi jangan sampai itu dilanggar gitu kan. Yang kedua, menyapa pelanggan kita dengan baik ya. Pelanggan pertama jangan sampai kecewa, kasih harga terbaik, jangan sampai lupa itu guys. Yang berikutnya itu promo-promo guys. Kalau ada pelanggan baru datang itu kasih promo, harga-harga yang paling murah. Mungkin setiap toko pasti ada barang-barang tertentu yang murah. Kita kasih, ini loh Bu, Pak, Dek, nah ini barang lagi promo, nah suruh beli, kan kelihatannya murah. Nah dikasihlah itu ya kan, diajak ngobrol ringan, disapa biar jadi teman. Karena persahabatan itu akan menjadi pelanggan kita guys. Jangan sampai kita jadi toko warung itu punya musuh, itu sangat fatal guys. Jangan sampai. Kalau pengen sukses jadi, terutama itu di tetangga-tetangga itu jangan sampai ada musuh. Harus fair. Harus kita semuanya, kita ada yang musuh, kita maafkan, atau kita yang minta maaf guys. Jangan sampai kita punya musuh, karena musuh itu akan menjadi beban kita ya, akan menjadi beban kita. Jadi seolah-olah kita pasti punya beban. Jangan sampai punya musuh. Memberikan promo kalau perlu. Kalau mungkin warung atau toko yang sudah punya modal itu bisa memberikan promonya kupon. Caranya bagaimana guys? Mungkin caranya diundi setiap 3 bulan guys. Hadiahnya nggak usah besar-besar guys, mungkin apa gitu, tapi yang agak komplit guys. Jadi itu sebagai penarik pelanggan, itu adalah kunci. Ibaratnya orang mau beli, orang berpikirnya kan siapa tahu saya yang dapat. Nah gitu guys. Jadi dikasih mungkin setiap belanja ke situ 1 kupon, besok 3 bulan diundi. Nah nggak usah ditentukan nominalnya berapa, pokoknya 1 kupon. Nah besok diundi. Kalau setiap ke situ 1 kupon diundi guys. Nah mungkin itu bisa menjadi apa namanya, acuan ya guys. Kita juga setiap ada promo itu kita harus wajib mempromosikan biar orang pada tahu ya kan. Mungkin itu jadi kunci ya, kunci dari setiap keberhasilan promo-promo ya. Oke, yang selanjutnya itu menawarkan jasa. Sumpamanya ada orang yang mau diantarkan atau bagaimanapun. Contohnya begini guys. Kalau setiap ada orang yang ke situ pelanggan pertama, kedua, itu dikasih tahu, wajib dikasih tahu. Ini loh Bu, bisa diantar. Pak, ini bisa diantar walaupun sedikit, itu nggak masalah. Nah,
itu biar apa guys? Biar menjadi mitra kita, menjadi teman, menjadi saudara. Nah, kalau sudah menjadi teman, saudara, itu biasanya itu akan mudah menjadi pelanggan kita, ya. Kita menjalin silaturahmi yang erat, rekan-rekan. Itu guys. Jadi itulah kunci-kuncinya. Jangan lupa kalau ada orang yang beli apapun, itu wajib mengucapkan terima kasih. Itu sangat penting. Saya membuat video ini karena saya ingin semua menjadi bisa berusaha. Jadi biar jangan takut berusaha. Nanti video ketiga saya akan ulas cara-cara permodalan. Ini kan buat penarik. Besok modal berapa, saya punya modal segini apa bisa. Oke, kita akan bahas di episode selanjutnya. Kita juga ada bagaimana caranya nggak punya uang bisa dagang. Nah, itu ada triknya guys. Makanya dia nggak punya uang kok bisa jual ini, jual itu. Nah, itu ada triknya guys. Nanti kita simak. Ya, oke guys. Jadi pokoknya kalau mengikuti video ini terus, insya Allah banyak ilmunya yang saya bagikan. Saya itu nggak segan-segan membagikan ilmu, karena ilmu itu bermanfaat. Kita bagikan itu banyak pahalanya guys. Begitu. Pokoknya yang pertama kita juga jangan sampai menyakiti customer, apapun itu alasannya, jangan sampai. Apalagi kalau dia yang salah, apalagi yang kita salah, kita benar, kita harus minta maaf. Karena apa? Mencari pelanggan itu susahnya, masya ampun. Masya Allah, kita itu harus mempertahankan sekuat tenaga. Karena sekarang persaingan sangat berat. Karena semua toko, semua warung melakukan pelayanan yang terbaiknya. Jangan sampai kita kalah sama mereka-mereka. Jadi semuanya guys, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Tapi ingat guys, bermainlah yang sportif, ya. Jangan saling menjatuhkan. Nah, itu kuncinya guys. Nanti kalau kita saling menjatuhkan, akhirnya kita banyak musuh. Dagangan kita akhirnya down, kita pikirannya, kita akan collab. Ya, collab pikiran itu akan mempengaruhi perdagangan kita. Akan mempengaruhi operasional. Rasa mood itu pun akan mempengaruhi. Walaupun kita mood, kalau kita sedang dagang, itu jangan diperlihatkan ke customer, ke pelanggan. Walaupun kita nggak mood, walaupun kita lagi nggak oke, lagi ada masalah, tolong jangan diperlihatkan ke pelanggan. Karena pelanggan akan melihat sebel juga, ya guys. Oke, mungkin video ini sekian dulu guys. Nanti kita akan sambung video berikutnya lebih menarik lagi, oke guys. Oke guys, jangan lupa ya guys, subscribe, komen, like, dan loncengnya ya guys. Jangan lupa tonton video selanjutnya guys. Terima kasih. Nanti kita juga akan bahas perokokan, bagaimana pemutaran nggak punya duit tapi punya rokok, bagaimana caranya. Kita akan bahas taktiknya bagaimana. Ada taktik, kita nggak punya uang, nggak punya modal, tapi harus punya taktik. Nah begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.